Assalamualaikum, semangat pagi. Masih tetap semangat ya teman-teman. Sebelumnya kami salam hormat dulu buat keluarga di rumah. Semoga sehat selalu, salam bahagia. Nah, di video kali ini kita akan berbagi pengalaman buat teman-teman. Hari ini kita akan merawat badak bensin NFL tahun 2008 manual. Yang mana kasus mobil ini, yaitu yang pertama, tarikan terasa berat. Yang kedua, adjusternya terdengar cukup keras sekali. Yang ketiga, mobil ini pada saat-saat tertentu kita merasakan ada jedukan, seolah mobil ini seperti mobil Matic. Jedukan itu terasa seperti mobil Matic di saat perpindahan gigi. Nah, sementara ini manual. Nah, kejadian itu selalu berulang di kecepatan 60-70 kpj. Dan kasus yang lainnya ada bunyi di bagian roda depan. Kalau itu kemungkinan ada di bearing ya, di bearing roda. Cuma kita sekarang fokus mencari kasusnya, mobil ini apa yang membuat dia terasa jeduk di saat kecepatan 60-70 kpj. Mobil ini udah kita coba bawa jalan dan udah coba kita analisa. Kita indikasinya ke pengapian sama bahan bakar. Pengapian mulai dari busi ya pastinya, karena dia bensin. Kita mulainya dari busi, coil. Nah, kemudian indikasi yang kedua kami curiganya di jalur bahan bakar. Nah, untuk pengapian yang pertama kita cek dulu businya. Kalau businya masih bagus, coba kita cek jarum yang ada di ujung businya. Apakah ada oli di sana atau di lubang businya ada oli? Kalau seandainya ada oli, berarti ada kebocoran di packing tutup klep. Kemudian kita lanjut ke kabel businya. Kita cek kabel businya, kabel busi 1 sampai kabel busi 4. Kita lanjut ke coilnya. Nah, gitu cara analisa kita di bagian pengapiannya. Kemudian kita lanjut ke jalur bahan bakar. Kita keluarkan pompanya, kita cek motornya, kita cleaning, kita bersihkan pompanya. Kemudian kita lanjut ke injektor, kita blow injektornya, kita bersihkan, lanjut ke full railnya sekalian ya teman-teman. Cuma indikasi kami di sini beratnya itu ke coil ya. Nah, jadi kesimpulan dari analisa kita di sini, kita perbaikannya di bagian pengapian dan jalur bahan bakar. Dan untuk kasus yang tenaganya berat di tarikan awal, kita selesaikan dengan cara cleaning total. Mulai dari intake, throttle, injektor, full rail, tangki, full pumpnya kita cleaning semua. Kemudian kita lanjut merapikan bagian pengapian. Dan semoga badak si Om ini bisa kembali tangguh seperti badak bensin yang seharusnya. Nah, untuk pengerjaan seperti ini, kalau teman-teman ingin melakukan di rumah, cleaning total di rumah atau tune up total, kita tidak memerlukan banyak peralatan. Cukup teman-teman menggunakan kunci shock mini, itu teman-teman udah bisa melakukan cleaning di rumah. Dan tool pendukungnya seperti biasa, obeng minus, obeng bintang, tang, dan kunci reng pas 10-12. Jadi ini mobilnya Captiva NFL bensin tahun 2008 manual ya. Nah, nanti juga kita ada pengerjaan penggantian oli gearbox. Nah, jadi buat teman-teman yang pakai bensin manual, karena tidak ada penggantian di oli maticnya, tetap dirawat gearboxnya. Nah, oke, kita lanjut. Bos, buka mesinnya bos. Karena kita nanti akan mengecek di bagian pengapian seperti busi, kabel businya, coilnya, dan jalur bahan bakarnya seperti injektor, full rail, dan cleaningnya seperti throttle dan intake. Untuk pembongkaran kita mulai dari filter udara, boxnya. Lanjut sampai ke sini. Untuk sampai ke sini kita cuma butuh dua peralatan, yaitu toolnya shock 10 untuk melepas bot yang ini, yang dua ini, dan kemudian obeng minus untuk melepas kleman yang ini. Nah, nanti kita angkat satu paket boxnya. Nah, setelah ini terlepas semua, kita lanjut ke throttle. Throttle bautnya ada 4, baut 10. Kemudian kita lanjut ke injektor sama full railnya, lanjut ke intake. Intake bautnya ada 8, bracketnya 2, kabel masanya ada 2, satu ditempel di atas dan satu dibautkan di bawah. Nah, kemudian lanjut ke busi, kabel busi. Nah, terakhir baru bagian depan, header dan katalis. Nah, setelah ini terlepas semua, nanti kita lanjut ke dalam mobil, yaitu pelepasan full pumpnya. Kita nanti buka tangkinya, kita cek. Kalau seandainya tangkinya kotor, kita cleaning juga. Yang pastinya full pumpnya harus kita bersihkan. Oke bos, bongkar bos. Nah, tetap ya teman-teman, sebelum pengerjaan kita lepas baterai dulu. Pakai kunci 10. Kemudian kita lanjut lepas soket sensor dulu.
Nah, kemudian kita lepas klemannya. Habis itu kita lanjut lepas baut 10 box filternya yang di belakang boxnya ya. Jadi buat teman-teman yang mau lepas boxnya satu paket sama boxnya sekalian sama selangnya, cukup lepas baut 10 yang di belakang box filternya. Nah, nanti di sini ada semacam tahanannya. Itu tinggal cabut aja, tidak dibautkan. Nah, sekarang kita angkat boxnya. Nah, gitu. Kemudian kita lanjut lepas box yang ini. Dia ada klemannya, pakai obeng minus. Nah, setelah klemannya kita lepas, kita angkat boxnya keluar. Tinggal angkat aja teman-teman. Nah, seperti itu. Dia ada klemannya nih. Jadi tinggal colok aja. Nah, sekarang kita lepas throttle-nya. Kemudian kita lepas dulu soketnya. Lanjut, kita lepas selang jalur pendingin yang ke throttle. Dia cuma pakai kleman, kita lepasnya pakai tang aja. Nah, gitu. Tinggal cabut. Nah, nanti kalau teman-teman lepas selang jalur pendingin yang nempel di throttle, itu nanti air kolannya keluar di sana. Tapi nggak usah khawatir karena itu air yang ada di jalur selangnya aja. Nah, nanti kalau udah selesai kita mau menghidupkan mesinnya, kita tambah lagi air kolannya. Nah, sekarang kita lepas throttle-nya pakai shock 10. Bautnya cuma ada 4. Jadi kalau teman-teman punya tool shock mini di rumah, itu udah cukup. Udah bisa untuk melakukan cleaning di rumah. Tapi tetap ya, hati-hati, teliti dan bersih. Nah, bautnya udah kita lepas. Nah, ini bautnya. Usahakan baut-bautnya kembalikan ke tempat asalnya. Jadi dipisahkan ya teman-teman. Kalau misalnya baut intake, pisahkan. Baut throttle dipisahkan. Jangan sampai tertukar bautnya, untuk menjaga drat bautnya. Nah, keluarkan bos. Nah, jadi kalau bautnya udah dilepas, kita tinggal angkat aja teman-teman. Nah, ini kondisi throttle-nya. Nah, sekarang kita lepas selang jalur bahan bakar yang ke full rail atau ke injektor yang ini. Tinggal cabut soket, kemudian tarik ke belakang. Nah, gitu. Jadi cara lepasnya, tekan soketnya, ada semacam klemannya, kemudian tarik ke belakang. Nah, kemudian kita lepas full railnya. Sekalian nanti kita angkat sama injektornya keluar. Jadi biar leluasa ngerjainnya, kita angkat sampai keluar biar kita gampang melepas soket injektornya. Nah, untuk melepas full rail, kita cuma melepas 2 baut aja, yaitu baut bracketnya, baut 10. Di sini 1, di sini 1. Untuk mengeluarkan ini, terhalang sama selang vakum, cabut dulu selang vakumnya. Nah, gitu, taruh ke belakang. Nah, sekarang kita lepas full railnya. Nah, bautnya udah kita lepas. Nah, sekarang kita keluarkan. Dengan cara dicongkel ya teman-teman. Nah, ini injektornya. Lihat. Nah, jadi kalau untuk membersihkan injektor, bukan berarti kita hanya membersihkan bagian luarnya aja. Yang paling penting yang kita bersihkan itu bagian dalam injektornya. Nah, sekarang kita lepas dulu soketnya. Nah, nanti setelah soketnya terlepas, ini tinggal cabut aja teman-teman. Nah, soketnya udah kita lepas. Sekarang kita angkat injektornya. Nah, ini nanti kita bersihkan ya teman-teman. Nah, sekarang coba kita lihat intake-nya. Kotor sekali. Nah, sekarang kita lepas intake-nya. Bautnya ada 8. Untuk melepas baut intake cukup kita melepasnya dari bagian atas saja.
Nah, cuma nanti kita harus ngolong untuk melepas bracket intake-nya, bautnya dari bawah. Enaknya kita melepasnya dari bawah. Nah, kemudian kita lepas bracket alternatornya yang sebelah kanan mobil. Kemudian kita lepas kabel masanya atau kabel groundnya yang di intake, satu di atas satu di bawah. Dah, itu aja. Kemudian keluarkan intake-nya. Tetap keluarnya lewat sini. Kalau intake-nya udah keluar, berarti bagian sini udah selesai semua. Kita lanjut ke bagian depannya. Nah, ini gearnya nanti kita lepas juga, kita bersihkan. Nah, oke teman-teman, baut intake-nya udah kita lepas. Bautnya ada 8, baut 13, baut bracketnya 2, satu bracketnya alternator, dan yang belakang bracketnya intake. Nah, sekarang kita keluarkan intake-nya. Keluarkan, bos. Dan jangan lupa teman-teman, lepas selang vakum yang di intake bagian kiri bawah. Jadi ngeluarkannya pelan-pelan ya teman-teman, cari posisi pasnya. Karena nanti ini mentok ke selang AC-nya. Nah, jadi gini posisinya kalau intake udah dilepas. Nah, ini nanti kita bersihkan sekalian. Mumpung lagi kosong, jadi kita lebih luasa membersihkannya. Nah, kalau yang ini cover headernya, kalau ini saya yakin teman-teman bisa melepasnya karena bautnya cuma ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah, lepas ini nanti lepas katalis yang di bawah. Kita mau bersihkan katalis juga. Nah, sekarang coba kita cek intake yang udah kita lepas. Coba lihat, bos. Ini sisa pembakaran pertalet. Warnanya hijau. Berarti tidak seimbangnya antara pengapian dan bahan bakar. Kotor sekali. Coba balik, bos. Coba lihat lubang yang ke throttle. Nah, ini nanti kita cleaning, kita bersihkan. Nah, kita lanjutkan teman-teman. Sekarang kita lanjut melepas businya. Dan kita cek apakah ada oli nanti di businya atau di lubang businya. Kemudian kita lepas EGR, lanjut ke sini. Kalau ini nggak usah saya detailkan karena udah kelihatan semua, seperti kabel businya. Nah, untuk kabel busi kalau teman-teman ragu, nggak usah dilepas sampai ke coilnya. Cuma karena kami ada pengecekan di coil sama kabel busi, maka busi, kabel busi dan coilnya kami keluarkan semua. Cuma kalau teman-teman ingin cleaning aja di rumah, selagi teman-teman tidak lepas semua kabel businya, tidak akan pernah bisa tertukar karena ukuran panjangnya udah pas. Kabel busi yang ujung ini sama kabel busi yang sebelah kirinya itu panjang kabelnya beda. Tidak akan pernah bisa kabel yang di sini kita pasangkan ke ujung yang sini. Dia tidak akan pernah bisa tertukar karena panjangnya udah pas. Nah, gitu juga kalau seandainya teman-teman ingin melepas coilnya. Jadi kalau urutan kabelnya itu di Captiva bensin 1 sama 4 kalau di coilnya ya. Nih 1, 4, 2 sama 3. Berarti yang ujung ini 1, yang di sininya 4. Nah, jadi gitu urutannya. Jadi kalau teman-teman cleaning, biar nggak ragu, dipoto dulu sebelum dilepas kabel businya. Kalau seandainya kabel busi tertukar, misalnya teman-teman lagi cleaning, tiba-tiba lupa, kemudian tertukar dan sempat start mobilnya, nggak masalah, nggak apa-apa. Cuma nanti hidupnya mesinnya pincang dan bergetar. Nah, kalau seperti itu berarti salah pemasangan kabel businya. Nah, kemudian cari posisi yang benarnya. Nah, gitu aja teman-teman. Cukup gampang, bisa dikerjakan di rumah. Yaudah, kita lanjutkan. Nah, oke teman-teman, headernya udah kita lepas. Nah, tadi kan di sini ada covernya ya, cover headernya. Bautnya ada 4, baut 12. Kemudian kita lepas covernya, kelihatan headernya. Nah, untuk header bautnya ada 10, baut 13. Nah, ini bautnya. Setelah bautnya kita lepas, kemudian kita lepas baut yang di katalis, yang ini. Bautnya ada 3. Nah, nanti baru kita lepas katalisnya. Karena katalisnya juga kita bersihkan. Biasanya banyak karbon di katalisnya. Nah, berarti selesai. Nah, businya udah kita lepas, kabel businya udah, coilnya udah. Nah, ini EGR-nya ya, udah kita lepas. Nah, kemudian kita lanjut cleaning di bagian tangkinya. Kita keluarkan full pumpnya. Nah, untuk pekerjaan seperti ini tidak perlu kami videokan detail lagi, karena ini udah pernah kita bahas di video sebelumnya. Malahan ada video yang membahas khusus tentang full pump. Teman-teman bisa cek videonya. Saya yakin teman-teman juga bisa ngerjainnya, karena pekerjaannya cukup gampang sekali, tidak pakai tool malahan. Jadi pengerjaan di bagian full pump kita tidak membutuhkan tool,
cuma mengangkat karpet. Pertama jok kita jungkit ya, kemudian kita angkat karpetnya, kemudian lanjut angkat karpet yang kedua, peredam. Nah, kelihatan langsung cover pompanya. Nah, itu cuma dilem pakai seler, kemudian kita angkat, kita lepaskan, kelihatan langsung soket pompanya sama selangnya. Selangnya cuma ada satu, soketnya cuma ada satu. Jadi tinggal cabut, nah keluarkan full pumpnya. Jadi untuk pengerjaan ini cukup gampang, teman-teman tidak perlu khawatir karena di bagian ini kita tidak ada settingan atau reset apabila kita pengerjaan di bagian full pump. Nah, kita keluarkan ya teman-teman, full pumpnya kita cek. Nah, oke teman-teman, full pumpnya udah kita keluarkan. Ini full pumpnya, ini motornya. Sepertinya bracket motornya udah patah, harusnya ini dibraketkan ke sini, diklemkan. Nah, ini pelampungnya. Nah, jadi buat teman-teman yang mau ngerjain di rumah atau perbaikan di bagian full pump, mau ganti motornya maupun membersihkan, untuk semua kabel yang ada di full pump, seperti kabel yang ke motornya seperti warna merah hitam ke motor, ini kabel yang ke pelampung. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman lepas, ini ada soketnya nih, tinggal cabut aja, dan soket itu tidak akan pernah bisa tertukar karena tidak ada tempat yang lain yang bisa disoketkan. Semua kabel maupun selang itu udah pada posisinya masing-masing. Jadi untuk di full pump tidak ada part atau kabel yang bisa tertukar. Khusus bensin, kita bersihkannya di bagian ini. Kotorannya ada di dalam ini teman-teman. Cuma ini nggak bisa dilepas ya. Tapi nanti kita akali gimana cara membersihkannya. Biasanya untuk membersihkan full pump bensin, kita menghabiskan bensin 5-7 liter. Tergantung berapa kotornya full pump itu. Karena kotorannya ada di dalam ini, nggak kelihatan. Jadi kalau kita lihat bagian luarnya seperti ini, tidak ada yang kotor sama sekali. Tidak ada yang harus dibersihkan. Tapi nanti setelah kita aliri sama bensin, pompanya, nah nanti baru keluar kotoran hitam yang ada di dalam ini. Nah, gitu teman-teman untuk full pumpnya. Nah, berarti selesai sudah kerjaan kita. Kalau untuk tabung air radiator tidak kita lepas karena mobil ini baru kemarin habis ganti air radiator. Jadi kita tidak ada flushing di air radiator. Dan kemarin mobil ini habis perbaikan juga di bagian selang power steeringnya. Jadi kita tidak ada flushing oli power steering di mobil ini. Nah, kalau kita pengerjaannya di Captiva bensin, bagian sini itu nggak usah diganggu karena nggak ada pengerjaan di sini atau cleaning di bagian kiri mobilnya. Nah, oke teman-teman, coba kita cek part yang udah kita lepas. Nah, ini semua part yang harus kita bersihkan kalau kita cleaning total di Captiva bensin. Nah, jadi nanti kita cleaningnya part-part seperti ini boleh kita cuci sama air, sama bensin, sama carbo cleaner, sama sabun colek, sama rinso, boleh. Nah, cuma untuk bagian yang tidak boleh dicuci sama air seperti kabel busi, coil, EGR, throttle, itu nggak boleh kita cuci sama air. Nah, ini nanti kita penggantian coil ya. Karena kasus mobil ini itu kita perbaikan di jalur pengapian dan bahan bakar. Nah, untuk jalur pengapian kita ganti coilnya. Nah, untuk bahan bakar injektornya kita bersihkan, kita cleaning. Nah, ini intake-nya boleh dicuci sama air, sama bensin, sama rinso boleh. Cuma nanti finishingnya kita semprot sama carbo cleaner. Nah, untuk soket-soket yang nempel seperti di header, di intake, yang di katalis itu dilepas dulu sebelum kita lakukan cleaning. Nah, untuk yang katalis boleh dicuci sama air atau sama bensin. Tapi biasanya kami ngerjainnya kami cuci dulu sama bensin, direndam. Nah, terakhir finishingnya baru sama air, sama rinso. Karena kalau di Captiva bensin itu kebanyakan kita menemukan karbonnya karbon kering. Jadi harus kita rendam dulu. Nah, itu boxnya nanti kita cuci juga. Nah, ini headernya. Oke teman-teman, karena pekerjaannya seperti biasa, teliti, hati-hati dan bersih. Jadi prinsipnya tidak ada yang bisa tertukar, maupun dari selang, vakum, maupun selang jalur pendingin, kabel soket, sensor, tidak ada yang bisa tertukar. Karena dia udah pas, udah pada posisinya masing-masing. Nah, sekian dulu video kita kali ini. Kita lanjut pemasangan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata, salah bahasa, mungkin salah cara penjabaran kami, atau bahasa mekanikalnya yang salah. Maklum, kami juga baru belajar. Salam hormat buat keluarga di rumah. Salam mudahnya merawat Captiva.